Nikmat iman, nikmat Islam, Masya Allah. Nikmat kesehatan, Masya Allah. Nikmat ilmu, Masya Allah. Nikmat pekerjaan, Masya Allah. Amanat-amanat yang diberikan kepada kita, nikmat semuanya yang datang darinya. Oleh karena itu, mari kita syukuri. Siapa yang bersyukur akan aku tambah, ditambah nikmat-nikmat yang lainnya. Wabil khusus nikmat ibadah, sehingga meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkat patuhnya, meningkat rasa syukurnya, meningkat banyak berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kepada Allah bermacam-macam. Mungkin dengan Al-Qur'annya, istiqomahkan dengan Al-Qur'an. Karena Al-Quran itu hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita baca berpahala. Kalau kita tahu artinya, maka kita akan bertambah ilmunya. Kalau kita amalkan, Masya Allah, berlipat itu yang namanya pahalanya. Wabil khusus syafaat Al-Quran, pertolongan Al-Quran kapan? Di dunia kita dikasih tahu, wahadainahun nastahin, kita dikasih tahu mana jalan surga, mana jalan neraka. Jelas surga kita lewati, neraka jangan. Hadirin hadirat yang bukan Allah semua, ibadah-ibadah yang kita lakukan ini tentunya harapan kita adalah meningkat ketakwaan kita, karena semua ibadah adalah peningkatan takwa. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah, beribadahlah kepada Tuhan kalian sebagaimana orang-orang terdahulu, agar kalian tergolong orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa akan diterima amal ibadahnya. Orang-orang bertakwa akan dipersiapkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah-ibadah nanti yang pertama kali yang akan dihisab, akan diperhitungkan adalah apa? Sholat 5 waktu harus wajib kita tentu kita jaga. Tapi jangan lupa dengan berjamaah. Kita nanti bagaimana akhir ujung kita? Apakah kita sudah berjamaah, kita dicabut nyawa kita? Masya Allah. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, berjamaah, jangan sampai tidak berjamaah. Kalau yang namanya laki-laki di masjid, di musola, itu utamanya. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka mari kita jaga 5 waktu dengan berjamaah. Bisa 5 waktu, itu perlu perjuangan, itu yang wajib. Terus kemudian apa? Sholat sunnah, qobliyahnya dijaga enggak? Batiyahnya dijaga enggak? Hajatnya dijaga enggak? Duhanya dijaga enggak? Tahajudnya dijaga enggak? Tasbihnya dijaga enggak? Ya kita hidupkan, itu perjuangan kita dalam hidup ini. Itu baru hablum minallah, hubungan kita. Kalau hubungan dengan Allah aja kurang, gimana yang lainnya? Sumbernya adalah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ada yang bisa tahajud full? Itu karunia Allah, itu nikmat yang terbesar yang diberikan Allah, itu sayangnya Allah. Maka perlu yang namanya berlindung, maka perlu yang namanya berdoa. Segitu banyak ibadah, tapi yang pertama yang dihisab itu adalah sholat baik, tentu sesuai dengan aturan syarat rukunnya. Dan jangan lupa pesan bacaan-bacaan tersebut, pesannya tidak lain adalah mampu apa? Meninggalkan perbuatan yang keji dan mungkar, sudah tidak berbohong, tidak khianat, apalagi khianat dengan bangsa. Naudzubillah min dzalik. Panjang itu urusannya. Hadirin makan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai khianat kepada diri, jangan sampai khianat kepada keluarga, bahkan bangsa yang kita cintai ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, sarung Allah semua, sekali lagi orang melihat adalah
bagaimana sholatnya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil istiqomah yang sunnah, hidupkan yang sunnah. Yang mana silakan, qobliyah batiyah, pegang. Apakah sanggup 1 tahun? Pegang itu duha, yang duha, istiqomahkan, pegang. Tahajudnya pegang. Selagi memang kita tidak bisa sempurna, semua itu adalah karunia nikmat datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bila mana sholat kita sudah tidak bagus, sholat kita tidak berjamaah, apa yang kita harapkan ke depannya? Apa yang kita harapkan? Dengan Allah saja kurang baik, kurang bagus. Saudara, kalau dianggap biasa-biasa aja, Masya Allah. Maka manusia yang paling, hamba yang paling dekat dengan Allah ketika saat sujud. Maka saya teringat itu baginda Rasul terhadap maulanya. Mau minta apa? Mikir. Kalau kita mungkin mintanya macam-macam. Mungkin barangkali minta naik jabatannya tinggi, mungkin minta rezekinya lancar, minta jodohnya didekatkan, minta yang mungkin. Tapi ini sahabat ini lain lagi. Ya Rasulullah, aku ingin bersamamu dalam surga. Masya Allah, apa minta ingin bersama Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak langsung menjawab beres, enggak. Yang lain, enggak ya Rasul. Yang lain, enggak Rasul. Baik kalau begitu, tolong kamu harus memperbanyak. Tolong aku ya, tolong aku juga. Tolong kamu perbanyak sujud. Itu apa artinya perbanyak sujud? Sholat sunnah dan taat patuh dengan